Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhan Triputra dengan NIM 22090350239 dari kelas J Prodi Manajemen. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pohon keputusan, yang dimana pohon keputusan adalah suatu metode klasifikasi menjadi salah satu yang terpopuler karena mudah dipahami. Jadi pohon keputusan adalah metode pengambilan keputusan yang menyusun setiap opsi menjadi bentuk yang bercabang. Konsep dari pohon keputusan adalah dilihat dari cara penyajian algoritma dengan pernyataan bersyarat yang terdiri dari beberapa cabang yang memiliki langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada hasil yang menguntungkan. Terus ada metode pada pohon keputusan terdiri dari 3, yaitu akar, yang dimana akar ini adalah keputusan yang akan diambil. Terus yang kedua ranting atau root node, membuat cabang baru yang disebut ranting. Terus yang ketiga yaitu daun. Jadi kita harus membuat cabang tambahan yang disebut dengan leaf node atau daun yang digunakan untuk menjelaskan masing-masing konsekuensi atau tindakan yang akan dipilih. Terus manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya dalam membreakdown atau proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sederhana, sehingga pengambilan keputusan yang kompleks menjadi sederhana dan memberikan solusi dari suatu permasalahan. Adapun jenis pohon keputusan, yang pertama jenis pohon keputusan variabel kategori yang merupakan pohon keputusan variabel yang termasuk bagian dari variabel target kategori yang dibagi ke dalam kategori. Terus yang kedua, pohon keputusan variabel kontinu merupakan pohon keputusan dengan variabel kontinu atau tidak terhitung nilainya. Adapun kelebihan dari pohon keputusan adalah yang pertama, dari pengambilan keputusan sebelumnya yang rumit maka dapat diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk mengeliminasi data yang diperlukan. Dan yang ketiga, lebih mudah memperoleh sebuah kesimpulan. Adapun kelemahannya, yang pertama, terjadinya overlap ketika banyak data yang digunakan. Yang kedua, sulit mendesain pohon keputusan. Dan yang ketiga, hasil kualitas keputusan yang sangat bergantung pada bagaimana pohon keputusan didesain. Adapun contoh yang akan saya paparkan yaitu contoh kasus yang dimana Pak Yusril merupakan seorang pemilik toko pecah belah yang sedang mengalami penurunan penjualan atau penurunan, bisa dibilang ketika terjadi penurunan penjualan maka terjadi penurunan keuntungan atau biaya di tempat lama karena tempat yang tergolong sepi pembeli. Jadi Pak Yusril ini memiliki 3 alternatif, yang dimana alternatif pertama yaitu diskon harga, jual rugi agar cepat laku. Dan yang kedua, menjual tetap di sana. Yang ketiga, pindah tempat berjualan di tempat yang lebih ramai. Jadi ketika Pak Yusril memilih alternatif pertama yang dimana diskon harga, jual rugi agar cepat laku, yang dimana hasilnya akan produk cepat laris, untung sedikit, dan produk lama kurang laris. Atau ketika Pak Yusril memilih berjualan tetap di sana, maka hasilnya adalah lambat laku dan tidak ada pemasukan. Terus alternatif yang ketiga, yang dimana itu tadi adalah pindah tempat berjualan di tempat yang lebih ramai, hasilnya adalah produk laku. Yang kedua, ramai pembeli. Dan yang ketiga, biaya pindah dan renovasi yang pasti akan dikeluarkan oleh Pak Yusril sendiri. Jadi Pak Yusril pemilik toko memiliki 3 alternatif tadi, yang dimana pilihan dapat digunakan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Pak Yusril lebih memilih pindah tempat yang lebih ramai karena ketika pemilik usaha pindah ke tempat yang lebih ramai, maka akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Adapun tentang biaya pindah dan renovasi yang dapat diatasi dengan menggunakan biaya modal atau menjual atau mengontrakkan tempat yang lama.
Jadi itulah tadi contoh kasus yang saya paparkan, contoh sederhana yang saya paparkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.